Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wal rasula ba'dah. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat menimba ilmu seperti sekarang ini. Yang kedua, shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rihandani Ashfa Nukharnisa. Saya dari kelas 1B Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan sedikit membagikan atau men-share ilmu yang telah saya dapat atau yang saya sedikit ketahui tentang ilmu thariqat. Silahkan disimak PPT yang sudah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon dibetul. Di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ilmu thariqat, yaitu tentang bagaimana pengertiannya, sejarahnya, macam-macam thariqat, dan kesimpulannya. Pengertian thariqat. Thariqat atau at-thariqah dalam bahasa Arab yaitu thariqah bisa berarti jalan, cara, metode, sistem, madhab, aliran, atau keadaan. Sedangkan secara istilah ialah jalan atau metode khusus bagi orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah melalui tahapan-tahapan makomat. Istilah ini kemudian lebih sering digunakan untuk menyebut suatu bimbingan yang dilakukan oleh mursyid atau guru rohani kepada muridnya demi kedekatan dengan Allah SWT. Thariqat itu sendiri dibangun di atas fondasi Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak bisa orang yang mengaku berthariqat tapi justru meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ada juga menurut Syekh Amin Al-Qurdi, thariqat ialah cara mengamalkan syariat dan menghayati inti syariat itu dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa melalaikan pelaksanaan dan inti serta tujuan syariat. Adapun sejarah dari thariqat. Thariqat adalah organisasi dari pengikut sufi-sufi besar. Mereka mendirikan organisasi-organisasi untuk melestarikan ajaran-ajaran tasawuf gurunya. Maka timbullah thariqat. Thariqat ini memiliki suatu tempat pusat kegiatan yang disebut ribat, bisa disebut juga zawiyah, hangkah, atau pekir. Teori lain, sejarah kemunculan thariqat dikemukakan oleh John O'Fall. Ia menjelaskan bahwa penjelasan mistis terhadap Islam muncul sejak awal sejarah Islam, dan para sufi yang mengembangkan jalan-jalan spiritual personal mereka dengan melibatkan praktik-praktik ibadah, pembacaan kitab suci, dan kepustakaan tentang kesalihan. Pada awal kemunculannya, thariqat berkembang dari dua daerah, yaitu Khurasan Iran dan Mesopotamia Irak. Pada periode ini mulai timbul beberapa, di antaranya thariqat Yasafiyah yang didirikan oleh Ahmad Al-Yasafi, kemudian ada thariqat Hawazagawiyah yang disponsori oleh Abdullah Al-Khaliq Al-Ghuzdawani, kemudian ada thariqat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi Al-Awisi Al-Bukhari di Turkistan. Tarekat Khalwiyah yang didirikan oleh Umar Al-Khalwati. Karena banyaknya cabang-cabang tarekat yang timbul dari tiap-tiap tarekat induk, sangat sulit sekali untuk menelusuri sejarah perkembangan tarekat itu secara sistematis dan konsepsional. Akan tetapi, yang jelas sesuai dengan penjelasan Harun Nasution, cabang-cabang itu muncul sebagai akibat tersebarnya alumni suatu tarekat yang mendapat ijazah thariqat dari gurunya untuk membuka perguruan baru sebagai perluasan dari ilmu yang diperolehnya. Alumni tadi meninggalkan ribat gurunya dan membuka ribat baru di daerah lain. Dengan cara ini, dari satu ribat induk kemudian timbul ribat cabang tumbuh, ribat ranting, dan seterusnya. Samapi thariqat itu berkembang ke berbagai, namun ribat-ribat tersebut tetap mempunyai ikatan kerohanian, ketaatan, dan amalan-amalan yang sama dengan syekhnya yang pertama. Kemudian ada macam-macam thariqat. Aliran thariqat yang berkembang di Indonesia antara lain thariqat Rifaiyah, thariqat Qadiriyah, thariqat Tijaniyah, thariqat Naqsabandiyah, thariqat Syazaliyah, thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, thariqat Dasuqiyah, thariqat Sataniyah, kemudian tarekat Zamaniyah, tarekat Alawiyah, tarekat Al-Mu'tabarah.
Namun, hanya beberapa thariqat di Indonesia yang berhasil memperoleh simpati rakyat di antaranya, yaitu ada thariqat Khalwatiyah, Syatoriyah, Qadariyah, Naqsabandiyah, dan Alawiyah. Macam thariqat yang ada di Indonesia atau yang sudah sangat terkenal di Indonesia ada beberapa macam. Yang pertama ada thariqat Khalwatiyah. Thariqat ini didirikan oleh Umar Al-Khalatawi dan merupakan salah satu thariqat yang berkembang di berbagai negeri, seperti Turki, Syria, Mesir, Hijaz, dan Yaman. Di Mesir sendiri, thariqat Khalwatiyah didirikan oleh Ibrahim Ghulseini yang kemudian terbagi kepada beberapa orang, antara lain thariqat Samaniyah yang didirikan oleh Muhammad bin Abdullah Al-Karim As-Samani. Yang kedua ada thariqat Syaziliyah. Thariqat Syaziliyah didirikan oleh Abu Al-Hasan Asy-Syazili. Syaziliyah merupakan thariqat yang menyebar luas di sebagian besar dunia muslim. Ia diwakili di Afrika Utara terutama oleh cabang-cabang Fasiyah dan Darqawiyah serta berkembang pesat di Mesir. Tempatnya ada 14 cabang dikenal secara resmi pada tahun 1985. Yang ketiga ada thariqat Qadiriyah. Qadiriyah didirikan oleh Abdullah Al-Qadir Jailani atau Qutb Al-Awiyah. Ciri khas dari thariqat Qadiriyah ini adalah sifatnya yang luas, tidak sempit sehingga tuan syekh atau syekh mursyid yang baru dapat menentukan langkahnya menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala guna mendapat keridhoannya. Keluasan dan kemandirian inilah yang menyebabkan thariqat ini cepat berkembang di sebagian besar dunia Islam, terutama di Turki, Yaman, Mesir, India, Suriah, Afrika, dan termasuk juga Indonesia. Yang keempat ada thariqat Naqsabandiyah. Thariqat ini didirikan oleh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi Al-Awsi Al-Bukhari di Turkistan. Thariqat ini mempunyai dampak dan pengaruh sangat besar kepada masyarakat muslim di berbagai wilayah yang berbeda-beda, termasuk di Indonesia. Thariqat ini pertama kali berdiri di Asia Tengah, kemudian meluas ke Turki, Suriah, Afghanistan, dan India. Ciri yang menonjol dari thariqat Naqsabandiyah adalah pertama, dia mengikuti syariat secara ketat, keseriusan dalam beribadah yang menyebabkan penolakan terhadap musik dan tari, dan lebih menyukai berzikir dalam hati. Kedua, upaya yang serius dalam mempengaruhi kehidupan dan pemikiran golongan penguasa serta mendekati negara pada agama. Sebenarnya masih ada banyak aliran atau macam-macam thariqat dalam Islam. Di antaranya ada thariqat Qadiriyah, Syaziliyah, Naqsabandiyah, Yasafiyah, dan Khawazagawiyah. Ada thariqat Khalwatiyah, Syatoriyah, Rifaiyah, Qadiriyah, wa Naqsabandiyah, Samaniyah, Tijaniyah, Kistiyah, Maulawiyah, Ni'matullahi, dan yang terakhir ada thariqat Sanusiyah. Kesimpulan yang dapat diambil dari ilmu thariqat ini yaitu thariqat adalah perjalanan seorang salik atau pengikut thariqat menuju Tuhan dengan cara mensucikan diri atau perjalanan yang harus ditempuh secara rohani, maknawi oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Thariqat mempunyai tujuan yaitu menghidupkan syariat Allah dan berkhidmat pada syariat Allah tersebut. Seperti dalam hadis, barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan ia melakukan hal apa yang aku wajibkan terhadapnya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku adalah pendengarnya saat ia mendengar, penglihatannya saat ia melihat, tangannya saat ia memukul, dan kakinya saat ia melangkah. Jika ia meminta kepadaku, sungguh aku akan memberikannya. Jika ia memohon perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan mengerjakan kewajiban dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka seseorang akan mendapati cinta Allah padanya sebagaimana hadis tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ilmu thariqat sesuai dengan apa yang saya ketahui. Sekian, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.